Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wadah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana sampai sore hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqamah mengikuti manhaj thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, melanjutkan pembahasan kitab hadis Al-Arba'un Al-Ghawthaniyah. Kita sudah sampai hadis yang ke-21 pekan lalu. Hari ini kita masuk hadis yang ke-22. Ke-32 ya. Bukan 20, ke-32. 22 benar ya? Oh iya, ini berarti tandaan tadi. Oh iya, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Di luar aja. Oh, ya. Di sini aja apa? Wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina amin. Wa bis sanadil muttasil ila syekhil muallif qala wa an Abdurrahman ibn Aban huwa ibnu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma an abihi qala kharaja Zaid ibn Thabitin radhiyallahu ta'ala anhu min 'indi Marwana qariban min nisfin nahari faqultu ma ba'atha ilayhi illa li syai'in sa'alahu faqumtu ilayhi fasa'altuhu faqala ajal sa'alana an asya'a sami'naha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghayrahu farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laysa bifaqihin thalathu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillahi wa munasahatu ulatil amri wa luzumul jama'ati fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang berikutnya ini yang ke-22 dari Abdurrahman bin Aban. Abdurrahman bin Aban, Aban bin Uthman, Uthman bin Affan. Jadi Abdurrahman ini adalah cucu daripada Sayyidina Uthman ibnu Affan. Abdurrahman bin Aban bercerita dari bapaknya, berarti Aban ya. Aban ini yang bercerita. Kata Aban, satu ketika sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari
istana Marwan. Marwan ini Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini salah satu khalifah ketika masa dinasti Bani Umayyah, ya, namanya Marwan bin Al-Hakam. Secara usia Marwan bin Hakam ini junior, beliau itu lahir tahun 2 Hijriah, sedangkan Zaid bin Sabit itu sudah lahir sejak sebelum hijrah, belasan tahun sebelum hijrah. Nah, kata Aban, saya melihat Zaid bin Sabit keluar dari Marwan, artinya dari istana. Kata Aban, saya sih kira gak mungkin seorang Zaid bin Sabit keluar dari sisi Marwan, melainkan ada satu perkara yang pengen ditanya sama khalifah, ya ini berkaitan dengan pemimpin minta fatwa gitu ya sama ulama. Jadi one team press Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu Aban nyamperin kepada Zaid bin Sabit, nanya, tadi ngapain katanya dipanggil Marwan. Kata Zaid bin Sabit, tadi beliau bertanya tentang beberapa hal yang pernah kami dengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Marwan tuh minta dibacain hadis. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit kepada Marwan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang yang pernah mendengar hadis dari saya, kata Nabi, fahafidhahu, lalu dia hafalkan hadisnya, hatta yuballighahu ghairahu, sampai kemudian dia sampaikan hadis tersebut kepada yang lain, walaupun dia nggak hafal, Pak. Jadi hadis, nggak paham. Jadi hadis, ketika kita hafalkan hadisnya, kita boleh sampaikan ke orang lain dengan catatan apa yang kita sampaikan mesti persis seperti apa yang kita hafalkan, kita dengar. Paham ya, Pak? Memang secara ilmu hadis ada istilah namanya hadis yang diriwayatkan bil makna. Walaupun secara naskah berbeda, kalau maksud dan tujuannya sama, boleh disampaikan. Tapi ulama mensyaratkan orang yang boleh meriwayatkan hadis bil makna seperti ini, jadi dia boleh merubah redaksi hadisnya, yang penting poinnya sama, harus orang yang ahli dalam bidang bahasa. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang walaupun dua kata ini punya makna yang sama, bersinonim, tapi ternyata jika disandingkan dengan kata yang berbeda, itu bisa berubah maknanya. Sehingga periwayatan hadis bil makna yang berubah redaksinya tapi dia ganti dengan yang lain, itu boleh dilakukan apabila orang yang melakukan ini adalah orang yang ahli dalam bidang bahasa. Nah, hadis ini di mana Nabi berkata, siapa orang yang mendengar, jadi Allah merahmati orang, Allah sayang kepada orang yang mendengar hadis saya, lalu dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, walaupun nggak paham. Itu berlaku apabila dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Paham ya? Baik. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang-kadang ada orang bawa ilmu, sedangkan dia nggak tahu ini ilmu buat apa, dia sampaikan kepada orang lain inilah yang tahu ilmu ini buat apa. Paham gak nih? Nah, kita nih yang merantarain ini nih, kata Rasulullah, rahimallahu mra'an, Allah akan sayang kepada kita. Nah, makanya kalau bisa hadis dihafal, gitu ya. Baik. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin, berapa banyak juga orang yang bawa hadis padahal dia nggak paham apa kandungan hadis. Inilah kenapa ulama itu mengatakan ulama-ulama hadis itu ibaratnya apotek, dia penyedia obat. Ulama fikih lah dokternya. Walaupun mereka punya obat di apotek banyak, mereka nggak bisa sembarangan ngasih orang sakit, harus sesuai dengan resep dokter. Jadi banyak ahli hadis yang nggak pakar fikih, dia hafal ratusan ribu hadis, ribuan hadis dia hafal, sedangkan dia nggak tahu maksudnya. Ketika nanti penjelasan ulama fikih menyampaikan, oh ini hadis yang saya hafal begini maksudnya, gitu ya. Itu begitu aja Allah sudah merahmati, apalagi
hafal hadisnya juga, faham juga, menyampaikan juga. Masya Allah, ini satu kemuliaan juga ya. Nanti riwayat yang lain mengatakan naddarallahu mra'an, Allah akan memberikan wajah yang bersinar kepada orang yang mendengar hadis lalu dia hafalkan dan dia sampaikan kepada orang lain seperti apa yang dia dengar. Jadi memang beda redaksi mana tapi maknanya sama. Allah mengangkat derajat orang yang menghafalkan hadis meskipun dia nggak paham. Nah, selain itu nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit kepada Marwan bin Al-Hakam tadi, salatsu khisalin, ada 3 perkara la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, yang tidak akan membuat hati orang Islam ini terbebani. Artinya 3 perkara ini akan membuat orang itu hidupnya tenang. La yaghil, ghil itu maknanya belenggu. Jadi hatinya tidak terbelenggu. Apa 3 amal itu? Yang pertama, ikhlasul amali lillah, belajar ikhlas setiap amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada beban ya, nggak ada beban. Yang kedua, munasahatu wulatil amri, menasehati pemimpin. Kalau berani menasehati pemimpin, mengatakan hak, yang batil tanpa terikat. Misal, ini makanya sebetulnya ada pertentangan ya, ada perbedaan pandangan di antara ulama sufi. Ulama sufi bilangnya jangan deketin jangan deketin umaro. Karena kalau ulama deket umaro itu takut ya dibagi-bagi hadiah segala macam, akhirnya nggak berani nasehatin. Padahal kalau mau dibagi hadiah ambil aja, yang penting tetap tegakkan. Kalau salah. Nah, bisa nggak begitu kita? Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang di samping pemerintah sekarang berani begitu, insya Allah. Mudah-mudahan doain ya. Kalau mentalnya lemah mah jangan dah. Ya. Jadi berani munasahatul ulama itu akan membuat hati terlepas, jadi nggak terbebani. Kalau kita tahu hukum, kita pengen sampein nggak enak, takut nggak turun donasi lagi, kita nggak kita sampein takut donasi berhenti, kita nggak sampein kita tahu ilmunya, itu kan jadi beban. Nah, kata Zaid bin Thabit, kata Rasulullah, kalau berani munasahatul amri itu akan membebaskan hati, beban. Yang ketiga, luzumul jamaah, yang bikin hati tidak terbebani akan lepas, biasain berjamaah, sholat jamaah terutama ya. Kata Nabi, fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena doa mereka, doa jamaah akan mencakup kepada orang yang di belakang mereka. Maknanya kalau kita sering jamaah, satu ketika kita nggak berjamaah lalu mereka berdoa atau ibadah, kita dapat pahala. Iya, misalnya kita rajin jamaah, satu ketika mungkin kita ada kesibukan nggak datang jamaah, itu kita dapat pahala dari pahala orang jamaah. Kalaupun mereka berdoa, doa mereka kita pun dapat doa mereka. Itu makna fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Hadis yang ke-23. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum fis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum fil hijrati fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini Abi Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, beda. Kalau Abi Mas'ud namanya Uqbah bin Amr. Namanya Uqbah bin Amr. Dia punya gelar Al-Badri. Al-Badri seharusnya gelar untuk orang yang ikut perang Badar. Tapi Uqbah bin Amr ini atau Abi Mas'ud, dia gak ikut perang Badar, tapi digelar Al-Badri karena tinggal di Badar. Tinggal di daerah Badar ya. Enak ya. Kemarin tuh 17 Ramadan itu kisah perang Badar ya. Nah, Abi Mas'ud ini pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak untuk menjadi imam di tengah-tengah kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari terhadap kitab Allah. Nah, kita pernah bahas. Iqra artinya baca.
Tapi ulama banyak mengartikan Iqra sebagai hafal. Karena memang nanti beberapa hadis walaupun tulisannya Iqra, tapi rentetan narasinya ini sih nggak mungkin baca doang, hafal. Nanti di bawah ada bunyinya bacalah, tapi kayaknya nggak cocok kalau cuma baca doang, nih harus hafal. Nah, sehingga ulama mengatakan hadis-hadis yang berbunyi Iqra ini adalah hafalan. Sehingga kita bisa artikan yang berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi Syekh juga garis bawahi, karena dia ngomongnya Iqra, qiraat, maka yang mesti dites pertama kali adalah fasohah, fasih. Walaupun hafalannya dikit, cuma surah-surah pendek doang, kalau dia fasih, faham hukum-hukum Quran, bahkan faham hadis, faham hukum jamaah, dia lebih utama daripada yang hafal Quran banyak tapi bacaannya kurang fasih. Kalau ada orang hafal Quran plus fasih, maka dia duluan jadi imam, gitu ya. Ketika ada orang hafal Quran tapi kurang fasih, suruh mundur dulu, gitu. Karena hafalan di sini cuma unggul doang, sedangkan keabsahan sholat dibutuhkan fasohah. Walaupun cuma baca Al-Ikhlas, kalau fasih dibanding baca Al-Baqarah nggak fasih, tetap menangan Al-Ikhlas yang fasih, betul ya. Apalagi di Al-Fatihah, kalau sampai nggak fasih, batal semua sholatnya. Oleh karena itu diutamakan yang fasih. Baik. Kalau ada dua orang dengan hafalan Quran sama, kefasihan sama, pilih yang mana? Diutamakan yang paling tahu terhadap sunnah-sunnah Nabi. Berarti yang paling alim, ya. Lempengan ini alim mundur nih. Itulah kenapa kalau bapak-bapak baca riwayat tentang taraweh, Sayyidina Umar kan alim luar biasa. Ada Sayyidina Mu'az bin Jabal di situ. Tapi waktu itu ditunjuk jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang paling pakar terhadap Quran. Kan termasuk kutab, sekretaris Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar mendorong Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Gitu. Ini jadi walaupun pinter, kalau kalah fasih mundur dulu, gitu ya. Nah, tapi kalau sama-sama fasih, sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, maka pilih yang paling berilmu. Kalau fasih sama, hafalan sama, ilmunya sama, maka utamakan yang paling dahulu berangkat hijrah. Hijrah di sini bisa bermakna hijrah dari Mekah ke Madinah, bisa bermakna masuk Islam. Jadi walaupun dia lebih berilmu, walaupun ilmunya sama, kalau hijrahnya belakangan, masuk Islamnya belakangan, itu mundur dulu, ngalah sama senior, gitu ya. Nah, kalau sama, kalau nggak sama ya senior mundur. Kalau fasihnya sama, hafalannya sama, ilmunya sama, hijrahnya bareng, baru fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan, pilih yang tuaan. Terakhir tuaan mah. Emang perlu insaf ya, perlu sadar diri, urusan begini bukan urusan siapa paling tua, bukan ya, urusan siapa paling layak. Kalau umur sama, fasih sama, hafalan sama, ilmu sama, umur sama, pilih yang mana? Pilih yang udah menikah sama yang belum. Kalau yang udah nikah maju, yang belum tar dulu. Kalau sama-sama dua nikah, pilih yang bininya dua. Tapi ini pengembangan ulama ya. Sampai nanti kalau sama-sama bininya dua, pilih yang banyakan duitnya, yang kayaan. Urusan kesini ulama mengkias dengan yang mana yang paling potensial khusyuk. Kalau kira-kira bini satu, bini dua, yang mana yang paling khusyuk kira-kira? Ulama sih bilang yang bininya dua, katanya lebih potensial khusyuk. Makanya kita orang belum khusyuk-khusyuk, bini kita satu ya. Tambahin Pak biar dua jadi khusyuk insyaallah. Kayak ini guyon aja ya. Itu ulama. Jadi ulama kemudian merunutkan setelah umur tadi, yang mana yang paling potensial untuk khusyuk. Itu yang didahulukan. Ayo. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-24.
Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a alaihi wa huwa 'alal minbari fa qara'tu alaihi min suratin nisa'i hatta idza balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida fa nadhartu ilaihi wa 'ainahu tadrifan. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, satu ketika Rasulullah meminta saya untuk bacakan Quran di hadapan dia sedang dia berada di atas mimbar. Jadi Nabi itu pernah minta bacain Quran. Memang sering, ya bukan pernah. Jadi beberapa sahabat pernah diminta Nabi baca Quran di hadapan dia. Beberapa sahabat ada yang pernah nanya, "Ya Rasul, kan engkau yang Quran diturunkan kepadamu, masa saya yang baca?" Kata Nabi, "Saya pengen dengerin." Apa maknanya? Dengar Quran itu dengan membaca Quran sendiri itu ada perbedaan. Kadang kita dengar bacaan orang, tadabbur lebih jalan ketimbang baca sendiri. Baca sendiri, tadabbur belum jalan karena kita sibuk sama bacaan, apalagi kalau kita hafalannya masih raba-raba. Tapi kalau kita dengerin, insya Allah lebih jalan. Nah, Nabi itu dengerin bacaan dari orang lain, pengen tadabbur lebih dalam lagi. Allahu Akbar. Kalau kita mau dengar membaca, tadabbur kagak jalan, Pak, kagak paham. Mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu laduni. Dengar baca Quran langsung paham insya Allah. Nah, ketika Nabi dibacakan Quran oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sampai pada surah An-Nisa, ya Allah katakan, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti apabila kami datangkan setiap umat memiliki satu saksi. Saksi ini bukan saksi ini ya, maksudnya saksi ini ibaratnya kalau kambing digembala gitu. Jadi penanggung jawab ya, setiap umat itu penanggung jawab. Maksudnya setiap nabi bertanggung jawab terhadap umatnya. Tapi lempangan Nabi Muhammad, wajina bika ala haula'i syahida. Tapi engkau akan menjadi penanggung jawab terhadap seluruh umat. Allahu Akbar. Nabi dengar begitu, Pak. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi bilang berhenti, kifuna, berhenti di situ. Terus Abdullah bin Mas'ud ngelihat ke arah Nabi yang nyuruh berhenti tadi, ternyata Nabi menangis. Di hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan Nabi menangis karena ini beban berat. Bagaimana? Sampai Nabi bilang syahidtu madum tafihim idza tawaffaitani fa antar raqibu gitu. Aku menjadi penanggung jawab selama aku masih bisa melihat. Tapi ketika aku sudah meninggal, bagaimana cara bertanggung jawabnya? Kan saya nggak tahu terhadap umat-umat yang nanti akan datang. Jadi Nabi itu dengar ayat itu merasa berat, merasa tanggung jawab yang beban, akhirnya dia menangis. Ya. Apa maknanya? Maknanya ada beban yang dipikul untuk bertanggung jawab terhadap umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kalau sayang sama baginda Nabi, jangan jadi beban Nabi. Itu kata Syekh Yahya. Kalau kita sayang sama baginda Nabi, jangan jadi beban Nabi. Karena satu umatnya saja yang nanti bermasalah di akhirat, Nabi nggak bakal masuk surga sampai dia selesai dulu nih masalahnya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, nanti umat-umat Islam yang ahli surga sudah nyampe depan pintu, itu pintu surga belum dibuka. Sampai nungguin Nabi. Di mana nabinya? Masih di sana noh, ngurusin yang pada jatuh, ngurusin yang pada nyangkut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat yang tidak membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala laqad 'ishna burhatan min dahrina wa inna ahadana yu'tal imana qabla al-Qur'an wa tunazzalu suratu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayata'allamu halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu fiha kama ta'allamuna antumul Qur'ana. Thumma qala laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu minhu yansuruhu nafrad daqli. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar,
Ini hadis ini tamparan buat kita, Pak. Perhatikan baik-baik, Pak. Kata Abdullah bin Umar, kita beruntung bisa hidup di masa kita, karena kita beriman sebelum Al-Quran diturunkan, ya kan? Jadi kan mereka sahabat beriman pada saat Al-Quran belum sempurna diturunkan. Dan kita pelajari setiap surah, setiap ayat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita belajar yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana mesti kita perhatikan daripada bacaan Al-Quran itu, sebagaimana kalian belajar hari ini, kata Abdullah bin Umar kepada para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, aku melihat di masa itu ya, ada sekelompok orang yang dia sudah diberikan Quran, artinya sudah baca Quran, sementara imannya belum kuat. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi, dia baca Quran dari Fatihah sampai khatam, tapi ma yadri ma amiruhu, dia enggak pernah tahu mana perintah, wala zajiruhu, mana larangannya, wa ma la yambagi wala ma yambagi ayyuqafa indahu minhu, dia enggak tahu di mana harus berhenti ketika baca Quran. Ini berkaitan dengan waqaf dan ibtida, Pak. Kita kan kadang-kadang baca Quran per halaman, harusnya enggak boleh. Paling enggak cari ain. Ain itu sudah potongan tema, ya. Jadi bukan halaman. Kalau kita berhenti di halaman itu satu temanya kepotong tuh, ya, nggak pas, ya. Intinya kata Abdullah bin Umar, nanti akan ada orang-orang yang baca Quran, dia nggak tahu di Al-Quran itu ada perintah apa, ada larangan apa, adakah kabar gembira atau kabar menyedihkan tentang neraka, dia nggak tahu, baca aja. Bahkan beliau mengatakan yansuruhu nasrad dakli, apa ya, Pak? Melesat seperti, bukan melesat ya. Bapak-bapak pernah ngelihat jangkar dari kapal laut gede terus jatuh ke bawah nggak? Iya, rantainya kan cerut gitu kan. Jadi diumpamakan Al-Quran keluar dari dirinya seperti itu, nggak berbekas sama sekali. Seperti jangkar dari kapal laut jatuh ke laut dengan cepatnya. Sehingga poin yang disampaikan di sini adalah banyak di antara umat Nabi sekarang ini baca Qurannya seperti itu, nggak nyangkut. Nabi kan ngomongnya kalau ketemu ayat rahmat minta kepada Allah rahmat, ketemu ayat azab berlindung kepada Allah tentang ayat azab. Bahkan kalaupun nggak bisa nangis, kata Nabi dalam satu riwayat, tatabakau, pura-pura nangis. Ini kan berarti bahwa selain baca kita mesti mentadabburi. Ini tamparan buat kita, Pak. Kita ini Ramadan ini seringan kejar bacanya, bukan kejar tadaburnya, Pak. Allah nggak pengen itu, Nabi nggak pengen itu, ya. Hadis yang berikutnya, yang ke-26. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Ini juga, Pak, tamparan juga buat kita, Pak. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya berkata kepada seorang kawan dari golongan Ansor, orang Madinah, tapi nggak disebut namanya nih. Halumma falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma katsirun. Kata Abdullah bin Abbas, ayo, Rasulullah udah meninggal, kita datengin sahabat-sahabat Nabi yang senior, kita ngaji ke dia, kita belajar ke dia, kita minta hadis dari dia orang. Mereka masih banyak. Apa kata sahabatnya? Wa ajaban laka ya ibn Abbas, ataron nasa yaftaqiruna ilaika wa fin nasi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fihim. Kata kawannya ini, aneh-aneh aja lu gitu kalau kita. Aneh-aneh aja ente. Emang ente kira ente bakal dicari orang? Begitu katanya. Sahabat Nabi masih banyak, udah nggak usah ngaji gitu katanya begitu. Ente nggak bakal jadi orang dicari gitu. Masih bocah kan. Abdullah bin Abbas, Nabi meninggal kan, ketika Nabi meninggal usianya belasan tahun. Dia punya inisiatif pengen ngaji. Apa kata temennya? Macam-macam aja ente. Orang nggak bakal nyari ente, Abdullah gitu. Kalau diremehin. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, fataraktu dzaka. Saya abaikan dia, wa aqbaltu as'alu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemudian pergi mencari sahabat-sahabat Nabi untuk belajar ngaji. Wa in kana yablughunil haditsa 'anil rajuli fa'ati babahu wa huwa qailun.
Ketika saya dengar ada perbincangan lalu ada hadis, saya cari orangnya, siapa yang menyampaikan hadis ini, datang ke rumahnya. Dan ketika itu orang yang dia cari bahwa qailun, lagi tidur siang. Perhatikan Pak, Abdullah bin Abbas datang ke rumah gurunya pengen memastikan satu hadis yang dia dengar. Satu Pak, ini 40 nih. Satu hadis, datang ke rumah gurunya Pak. Gurunya lagi tidur siang. Apa dia lakukan? Fa'atawassadu ridai ala babihi. Allahu Akbar. Saya gulung sorban saya, rida, saya gulung sorban saya jadikan bantal. Kemudian apa dilakukan? Fa'atawassadu ridai ala babihi yasfirrihu alayya minat turab. Saya tertidur di depan pintu rumahnya, siang-siang bolong sampai debu di bawah angin menimpa wajah saya. Allahu Akbar. Kemudian ketika sudah lewat waktu tidur siang, fayakhruju fayarani. Orang ini yang sahabat Nabi ini yang dicari sama Abdullah bin Abbas keluar, ngelihat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Ya Allah, ya ibna amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik?" Ibn Abbas, ente kan sepupu Rasulullah. Ente ngapain di sini? Tidur di depan pintu siang-siang. Ente kan bisa utus orang panggil saya ke rumah ente. Allahu Akbar. Ini orang sahabat Nabi tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini sepupu baginda Rasulullah SAW. Dia adalah orang mulia. Dia bilang, ente nggak perlu kesini, saya yang ke rumah ente. Ente utus orang, undang saya datang ke rumah ente, saya ajar. Apa kata Abdullah bin Abbas? La ana ahakku an atik. Enggak, saya yang harus datang ke rumahmu. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Abbas datang ke rumah gurunya, padahal dia sepupu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak, kita ngaji, guru datang ke rumah kita Pak. Allahu Akbar. Kalau momen-momen seperti ini masih nggak dihargai juga, masih nggak mau ngaji juga, malu Pak. Selevel Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa'as'aluhu 'anil hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada dia tentang hadis. Lalu fa'asha hadzal rajulul ansari hatta ra'ani wa qad ijtama'an nasu hauli yas'aluni. Fa yaqulu hadzal fata kana aqala minni. Kemudian waktu berlalu, Abdullah bin Abbas masa kecilnya dihabiskan belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Orang yang tadi nih yang enggak mau ngaji masih hidup. Sampai tua, sampai gede, akhirnya dia ngelihat Abdullah bin Abbas dikelilingin orang banyak pada ngaji kepada Abdullah bin Abbas. Lalu orang ini berkata, itu emang orang cerdas. Padahal bareng, awalnya diajak ngaji, tapi dia bilang, emang orang bakal nyari ente Abdullah. Ya Allah, kita nggak tahu ke depan, ya, kita nggak tahu ke depan. Ngaji aja, ya. Soal nanti orang bakal cari kita apa enggak, itu urusan Allah. Kita ngaji, ilmu kita pakai, nanti apakah orang butuh atau enggak, nanti Allah yang bakal datangin. Nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat, pasti bermanfaat. Saya waktu pulang selesai S2 dari Malaysia itu kan 1 tahun 2 tahun itu nggak keluar Pak. Dalam arti nggak keluar, nggak ada jadwal keluar, nggak ngajar, nggak apa. Terus saya ngojek Pak. Punya akun Grab saya. Grab, ada sebagian kawan yang bilang jauh-jauh kuliah ke luar negeri, pulang-pulang ngojek. Ya Allah, perih dengarnya Pak, perih. Dan kalimat itu sampai ke orang tua saya. Apa kata orang tua saya? Lu sabarin aja, ntar juga ada waktunya, asal kuat lu ngeladenin. Gitu kata dia, kata bapak saya. Bahasa asal kuat ngeladenin itu asal kuat lu ngeladenin jadwal gitu. Kalau nggak capek, jadwal banyak. Masya Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari, niatkan karena Allah, niatkan untuk kita amalkan sendiri. Nanti pada saatnya Allah akan bukakan orang untuk melihat bahwa kita punya sesuatu, dia akan datang sendiri. Nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat, tergantung bagaimana kita niat pada saat belajar. Insya Allah. Ini Abdullah bin Abbas, Allah angkat derajatnya. Hadis yang berikutnya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu wa taghannau bihi waqtanuhu fawalladhi nafsi biyadihi aw fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi
Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal makhadi fi uquliha. Dari Uqbah bin Amir. Ini Uqbah bin Amir. Kalau tadi Uqbah bin Amr. Beda. Memang kalau orang-orang Arab kadang-kadang gitu. Nama sama. Kita kalau lagi nyari perawi, namanya sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya sama. Uyutnya beda. Berarti beda orang itu. Cari lagi sejarahnya begitu. Bang, peliknya ilmu riwayat itu, Pak. Nah, ini Uqbah bin Amir. Kalau tadi Uqbah bin Amr. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu kitaballah." Pelajarilah Al-Qur'an. Nah, di sini pelajari maknanya hafalkan, ya. Baik itu hafalkan ayatnya ataupun hafalkan kaedah-kaedah memahami hukum-hukum yang terkandungnya. Lalu wa ta'ahaduhu. Ta'ahad, muahadah artinya diikat. Jadi patenkan, ikat. Wa taghannau bihi. Kalau baca Al-Qur'an, lagukan. Ini, Pak, sebetulnya metode lagu itu metode Nabi, Pak. Makanya anak-anak TK itu untuk hafal-hafal nama-nama bulan, nama-nama Nabi dilaguin, Pak. Itu metode Nabi. Taghannau bihi. Baca Quran dilaguin. Supaya apa? Supaya mengikat. Hafalannya biar kuat. Allahu Akbar. Itu metode Nabi, Pak. Metode Rasulullah itu. Waqtanuhu, ikat dia. Apa namanya? Mutqinkan. Kuatkan hafalannya. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, Al-Quran itu akan lebih cepat terlepas daripada anak unta dari ikatannya. Jadi kalau kita ngaji, kita nggak ikat, ikatan ini nanti ada yang bilang catatan, ada yang bilang hafalan. Makanya syarat orang jadi perawi yang dipercaya dalam ilmu hadis dua. Yang pertama, kuatnya hafalan. Yang kedua, catatan. Ketika dia hafalannya sudah mulai lemah, maka orang akan berpegang catatannya. Kalau hafal kagak, nyatet kagak, udah nggak sikot berarti. Hadis yang dibawa dia doib. Ya Allah, makanya saya paling nggak seneng kalau ada anak muda ngaji nggak nyatet. Wah, yang ngaji sama saya dah, sama yang lain aja ngapain? Ya. Kalau bapak-bapak mah nggak apa-apa, ya. Tapi bagus kalau nyatet, Pak. Masya Allah, memang begitu kata ulama. Catat, ya. Kecuali kalau memang punya hafalan yang kuat. Saya husnuzon, mungkin bapak-bapak sini mah hafalannya mantep-mantep dah. Pak, mohon maaf ya, saya nyampein kayak gini, ini ilmu bener, Pak, ya. Bukan lagi nyindir, bukan, ya. Bukan lagi nyindir, bukan lagi ngomen, bukan. Memang inilah ilmu seperti ini, memang ulama begitu ngajarinnya, ya. Saya sampein apa adanya. Jadi kalaupun disindir, yang nyindir bukan saya nih, Rasulullah. Saya hanya penyambung lidah aja, ya. Allahu Akbar. Dilaguin, lalu dikuatkan hafalannya. Tapi lagunya yang benar ya, Pak, ya. Syekhnya juga memberikan perhatian besar kepada, saya pernah bilang sebelumnya, beliau nggak suka tuh yang lomba-lomba qiraat, tilawah-tilawah yang sampai melengkik-lengkik gitu, beliau nggak suka itu berlebihan. Apalagi lagu-lagu yang kemudian apa ya bahasanya, ya kayak langgam-langgam sinden gitu-gitu. Memang sih secara hukum selama kaedah tajwidnya itu benar sih nggak apa-apa, ya. Cuman khawatir nabrak kaedah tajwid. Lalu yang bagus bagaimana? Saya sering bilang sama anak-anak yang belajar, jangan pernah belajar lagu secara nada, tapi fokus tajwidnya, baca dengan enak, nanti lagu tercipta sendiri. Makanya setiap ulama beda-beda. Abdurrahman As-Sudaih punya lagu sendiri, Mishair Rasyid punya lagu sendiri. Itu bukan dia ngarang atau dia ciptain nadanya, bukan. Dia fokus kepada panjang pendeknya, lalu dia alirkan sesuai dengan bentuk suaranya dia, terciptanya lagu model begitu. Kita yang potongan begini nggak usah maksa-maksa. Kadang-kadang bocah kecil diajarin lagu, ya kan? Akhirnya panjang pendeknya berantakan, Pak. Ya Allah, saya berapa kali tuh. Mohon maaf tuh ya, metode-metode macam kayak Umi Tilawati itu kalau bener ngajarnya jadinya bagus. Tapi kalau ngaji setengah-tengah, aduh capek, Pak. Dia maksain lagu sementara panjang pendeknya berantakan, kita benerinnya payah-payah. Allahu Akbar. Ya, jadi melagukan boleh, tapi memaksakan lagu jadi nggak boleh. Berikutnya,
Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu iqra'ul Qur'ana wa la taghurrannakum hadhil masahiful mu'allaqah fa innallaha la yu'adziba qalban wa al-Qur'an. Ini terakhir ya. Udah jam 5.05 tuh. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Nah, di sini bacalah maknanya hafalkan nih, Pak. Karena la taghurrannakum hadhil masahiful mu'allaqah, jangan kamu tertipu dengan lembaran-lembaran ini. Quran itu tuh namanya mushaf. Jangan tertipu dengan mushaf ini. Artinya jangan ngandelin ini. Hafalkan Quran. Kenapa? Fa innallaha la yu'adziba qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya tersimpan Al-Quran. Harusnya sih tersimpan secara sempurna 30, mudah-mudahan. Walaupun cuma Al-Ikhlas doang. Ya enggak? Walaupun cuma Al-Ikhlas doang, Al-Fatihah, At-Takasur, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah jaga juga hati kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau 30 juz mah susah ya. Yang mudah-mudahan sih kita bisa hafalkan sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan juga hadis ini bermanfaat walaupun tidak 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-29 28 insyaallah besok yang 29 mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri dzakar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.